Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang komponen-komponen pembelajaran. Pengertian komponen pembelajaran merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Dari pengertian tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang bekerja dengan komponen-komponennya yang saling berhubungan satu sama lain dan sama-sama memiliki satu tujuan, yang bila dicapai akan menghasilkan sebuah dampak baik pada pihak pengajar maupun peserta didik, sebagai pihak yang sama-sama menjalankan dan berada di dalam sistem tersebut. Ada 5 komponen sistem pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode mengajar, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran. Secara hierarkis, 4 tingkat tujuan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Tujuan institusional atau lembaga. 3. Tujuan kurikuler. 4. Tujuan instruksional atau pembelajaran. 2. Bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah isi dari suatu kurikulum yang berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik, subtopik, dan rincian. Bahan adalah sumber belajar bagi anak didik. Memenuhi ketiga aspek kompetensi peserta didik, yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, sikap atau nilai, dan psikomotor, keterampilan. Ada 5 kategori bahan pembelajaran sebagai berikut. 1. Fakta. 2. Konsep atau teori. 3. Prinsip. 4. Nilai. 5. Keterampilan. 3. Strategi pembelajaran dan metode kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran. Kriteria strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tingkat relevansi epistemologis yang tinggi. Yang kedua, memiliki tingkat relevansi psikologis. Yang ketiga, memiliki tingkat relevansi sosiologis. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara optimal. Yang kelima, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Selanjutnya, pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, pilih teknik atau metode pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat ini nanti. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Metode kegiatan belajar mengajar. Fungsi metode diantaranya untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar, membantu guru dalam menjelaskan berbagai macam materi kepada siswa, membuat siswa menjadi aktif, berani, dan mandiri. Adapun jenis metode yang bisa digunakan yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode tugas dan resitasi, metode karya wisata, metode problem solving, metode latihan, metode eksperimen. 4. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Beberapa fungsi dari media diantaranya menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Yang kelima, memperlambat suatu proses gerakan yang terlalu cepat. Yang keenam,
mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat sehingga dapat dilihat dalam waktu yang relatif cepat. Yang ketujuh, memperjelas bunyi-bunyian yang sangat lemah sehingga dapat ditangkap oleh telinga. Klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media visual, media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Yang kedua, media audio, media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar. Yang ketiga, media audio visual. Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang dengar. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Jenis dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, jenis formatif berfungsi memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua, jenis sumatif berfungsi mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, jenis diagnostik berfungsi mengetahui latar belakang siswa, psikologis, fisik, lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, jenis seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Tujuan evaluasi pembelajaran. Pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dihadapi siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan solusinya. Yang kelima, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, keterpaduan. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan antara tujuan instruksional pengajaran dan materi pembelajaran dan metode pengajaran. Kedua, keterlibatan peserta didik. Untuk dapat mengetahui sejauh mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar mengajar yang dijalaninya secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Yang ketiga, koherensi. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang hendak diukur. Yang keempat, pedagogis. Di samping sebagai alat penilai hasil pencapaian belajar, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku, ditinjau dari segi pedagogis untuk melihat perubahan sikap dan perilaku sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa. Yang kelima, akuntabel. Hasil evaluasi haruslah menjadi alat bahan pertanggungjawaban bagi pihak
yang berkepentingan seperti orang tua siswa, sekolah, dan lainnya. Pihak-pihak ini perlu mengetahui keadaan kemajuan belajar siswa agar dapat dipertimbangkan pemanfaatannya. Yang keenam, prinsip keseluruhan atau komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang ketujuh, continue. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program belajar mengajar. Dan yang terakhir, prinsip diskriminalitas. Dalam hal ini, penilaian harus mampu menunjukkan perbedaan di kalangan siswa secara individual. Apabila dalam suatu kelas tersebut menunjukkan nilai yang sama, maka penilaian tersebut akan sangat dipertanyakan. Untuk kesimpulannya, komponen pembelajaran merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Ada 5 komponen sistem pembelajaran, yaitu pertama, tujuan pembelajaran, 2, bahan pembelajaran, 3, strategi pembelajaran dan metode belajar mengajar, yang keempat, media pembelajaran, dan yang kelima, evaluasi pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.